lalu. Angka tahu riolo bapak ibu, dia nalau tanamakkan hai terima hajinna. Siapa dia? Mauqif, orang dari Damaskus. Jama-jamana mak jai sandala meku pasai. Dia tabung hasilnya sampai dia bisa berangkat. Dan nih pas melo joko mangidang ni bainena. Waktu na mangidak bainena ni mauina sunah-sunah tangun ribolana. Ina podang ilakai na makare bapak na lolalo ki milawang na sunah-sunah tangun ribola. Ia kodega ga isa na namo duro nami namo waya nami lau dikasih ir pak Mauqif. I podang man kue punai bola makare bapak adam padampangi. Ede itu waling kasih ir na sunah-sunah makna. Apa ia ko baineta melo manre haram hukumnya karena dia adalah bangkai. Kada manangka? Nah kada puraku masam pada subuh dendre lau mak joka-joka uruntu ibembe emate kor lapangange lau sepa ipana ina orang nasungi anak yatim piatu yang ada di rumahku. Engka anak-anak panti yang dia miliki. Tapi kau ya roh anak-anak melo pandai dalam keadaan darurat boleh. Miti wai matan nai Pak Mauqif Pak Jai Sandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa barik wa sallim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihin nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan arwah almarhum diterima baik di sisinya dan diberikan tempat yang layak, diberi ketenangan dalam kehidupan alam kuburnya atau alamul barzah. Lebih-lebih nanti ketenangan dan kebahagiaan kehidupan di yaumil qiyamah sebagai kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu pertama-tama pada laun nikmai nari pataraka tandra asukuru kamaraja talau risise napung Allah Ta'ala nasabak pamasena nania akamasena nato pada hadir ilalanna iye wani
risi kira-kira raga-ragai Pak dimundrina almarhum Bapak Muhammad Yusuf. Kemudian masalawat andrangema passalama masari Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Yaro Nabi Muhammad punggawana sininna nabi, komandanna sininna surona pung Allah Ta'ala niyakia namo Nabi Muhammad mateto, apalagi di umatnya. Maka melalui tausiah tazkiratul maut ini Siti Naja perlu saling mengingatkan yang namanya kematian. Sebab kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ada tadi ayat yang dibacakan oleh kemanakan almarhum, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas akan merasakan yang namanya mati. Hanya kita tidak tahu kapan datangnya, di mana tempatnya, apa penyebabnya. Itu rahasia napung Allah Ta'ala. Yang jelas pasti kita. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Siang malam saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ang kami sumpulu tasesa salah paham. Nasan ni kumati ni tahu selesai persoalan. Engka pura toma-toma mati kumaroda era kesanar. Engka pona mak bicara mondriku sementara saya ceramah. Aga na podang nirosapona nasang makapo ni rokasi nenek. Nasan ni makapo ni tahu kumati. Belum, hanya pindah tempat, pindah dari alam dunia, alam syahada, kita pindah ke alamul barzah atau alamul kubur. Baru alam kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir, peristirahatan antara kamu matulino ipatokomanan ni pemat tau matiwi. Baru melalui proses sampai pada masyar terakhir nanti kosori mondrina pung Allah Ta'ala. Inilah yang perlu kita persiapkan bekal. Ada kiga kemalupa ini apa pung Allah Ta'ala pawi ilalana Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka dipung Allah Ta'ala wa tazawwadu pada tapas sedengang itu benar wali tabukung. Sebaik-baik bakal kita bawa ke sana adalah bakal takwa, ketaatan. Oleh ulama telah memberikan definisi batasan tentang apa itu takwa. Kita berusaha melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita berusaha sekuat tenaga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dikala kita banyak maupun dikala kita sendirian senantiasa takut taat kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Nah kumati ni tahu kita sudah keluarga kita yang masih hidup akan mengadakan prosesi penyelenggaraan jenazah. Ada 4 kewajibannya yang merupakan fardu kifayah bagi orang yang masih hidup. Memandikan jenazah idieu tau matiwi. Yang kedua iwalung tau matiwi. Yang ketiga ya sempajang tau matiwi. Yang keempat
dikuburkan ilemma itau matewi ia pae dalam ilmu fikih ya sange fardu kifayah ia ro ya sange fardu kifayah ia kung kana sakalompok tau jami ia pae maka yang lain sudah bebas dari dosa. Tapi upanna angka salah sedine ia pae dendre dene jama maka sininna salenge yang ada di pindrang ini semua kita berdosa. Nah, itulah pengertian daripada fardu kifayah. Kenapa nih nasan nabita ia tu komata tahu ini lemma ila kuburu maka dari nabita ia tu kuburu pacapuran nalino pamulan na akhirat. Ya kotama ni nasa tahu ila kuburu ne wiremo asagenangang diberi cahaya iringi kemampuan untuk bali wisinin na pakutanana malaikat mungkar wa nakir yang berjaga di alam kubur. Maka dari nabita majepu allalangan na umatku letu akhirat selama ni. Tapi upana totama ilala kubur ni wiringi ecipirang apat tangang. Dene rulek bali sinin na matu pakutanana mungkar wa nakir dengan benar. Maka dari nabita allalangan na umatku letu akhirat mawatawatan. Sulit. Tapi iya Nabi Muhammad onrola dekna na sayang umatna iya ro pakutanana mungkar wa nakir puranina bocorkan. Maka dari umatku iya tu matu pakutanana malaikat mungkar wa nakir engka manangi ilalanna sempajal 5 waktu. Artinya apa? Kita perlu menjaga salat 5 waktu. Innal qabru awwalu manazilal akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Tapi kalau ibu-ibu anggota pengajian insyaallah anggota BKMT tadi sore saya mengisi pengajian BKMT Jamaah Masjid Muhajirin Pacongang. Ada ibu-ibu sebelum saya ceramah, ada ibu-ibu bilang mudah-mudahan katanya ibu-ibu kita ini kurang lebih 70 orang dengan berpakaian seragam BKMT-nya. Mudah-mudahan katanya kita ketemu nanti di dalam surganya Allah. Saya bilang ibu-ibu kalau mau masuk surga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ibu-ibu apa bawa sarakna kotulemi pada cengi apa maka dai nabita arwa babanna suruga pilai wike gamelo mula tama apa neloreng ibu nomor sidi as-salatu hamsaha sempajal 5 waktu tetap pada cengi. Yang kedua wasaumi syahraha puasa Ramadatta tapada cing itu. Jadi ini tuh kormalangi tapada cing Pak. Tapi engkau tahu ibu-ibu kormalangi endo. Napa kau umat jero zaman atau 5 nenak tuh bisa menyebabkan pahala kurang. Kira-kira ditogage dia balik bola aku ming. Wah, itu 5 nenak, nah semuanya memana tu korone nih. Ini apa mulai tetek 2 tuli masara nih, letuk mangaribi, pura mangaribi tu mak bisa penes sih. Pura sih mak bisa penes istirahat sebentar, lo mat tarawih, boleh mat tarawih, masara sih. Tetek telu moto si mana susubu, ya nasa ngarone manyam, tuli mangerok, melopi mangiro napa moto. Kadaka aja tanau ibu beri mege apalah. Jadi 2 nih nang. Salat 5 waktu diperbaiki, yang kedua puasa Ramadan dijaga dengan baik, yang ketiga menjaga kehormatan, menutup aurat, yang keempat wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Wah iya mau wata-wata tokongani.
Apa angkat aja ibu-ibu alena melo menjadi komandan ko bola? Salah tu iro. Namo matandre pendapat di makun reye, matandre pangkata, tapi yang namanya kepala rumah tangga, kepala keluarga adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Tapi tentu yang namanya manusia perlu ada saling pengertian. Tidak semuanya benar. Kita harus saling menghargai antara suami dengan istri supaya rumah tangga menjadi keluarga yang samawa, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi iya apa ibu? Iya ko iya apa itu letak pada sini. Insyaallah. Maka dai nabi ta arwa babanna suruga. Isuro ke pilai matu kada ke kami tapuji non ditang. Kada makurat tahu ya narotolah. Apa angkat tu pintu nama tu surga khusus untuk orang yang suka berpuasa. Namanya babur rayyan. Jadi akhirat menurut hadis Nabi ina rumatur pintu rayyan berteriak ana shaimun ana shaimun. Ki gimana ahli puasa? Ki kana puji mah puasa. Ta'al, laman namanya mau letama. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Termasuk puasa Arafah baru-baru yang kita lakukan. Termasuk sebentar lagi dalam rangka tahun baru Islam ada namanya puasa Asyura. 10 Muharram. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa manfaatnya? Apa faedahnya kalau orang puasa 10 Asyura?" Maka dari Nabi ta yukaffirus sanatal madiyah, ya dampang dosana umatku 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ya tosiku puasa Arafah 9 Zulhijjah, ya dampang dosana umat Nabi ta 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun. Iya lagi di panaya angkai perbuat nak dampang pu Allah Taala. Apalagi yang sudah. Nah, iya miala bawa macam berbeda-beda orang puasa Arafah. Apa iya mana ya puasa Arafah hari Sabtu mana? Yang kata mah puasa Arafah sejuma. Aga dasarna nak kada nape woko po tahu woko Makkah. Maka oko gi Makkah munro. Nokomi pendrang. Jadi yang dipakai yang di sini, tapi kalau keyakinan Bapak Ibu bahwa Arafah itu hari Jumat tidak ada persoalan. Tidak apa-apa karena terjadi 2 memang. Nah, angka misi di pertanyaan naro anggota sarek nasoe mawata seding ubalir magai angka si di rombongan malepai hari Sabtu. Angka to rombongan malepai hari Ahad. Nama karobai, naya rumah karobai hari Sabtu, si gabung makarobai hari Ahad. Naya rumah lepai hari Sabtu, iro asoro pernah namanya logere sapinna. Jadi keberatan iro lalu kerepe kunia. Nah ini masih hari Arafah bagi saya. Wah, semestinya mengalah ini yang hari Sabtu. Nah sebab masih ada hari Tasyrik. Kalau saya telungas syukuran atau malepo kan masih bisa. Tapi na pertahankan kada melo kayak solepor. Wah. Puro kunigere sapingnya. Nah kala kae papur bawan. Aja nama magasan na. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi. Bapak Ibu, jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dek namerigaga itu si peringerang apa ya Rasulullah yang sementara menunaikan ibadah haji sekarang masih ada di kota Makkah. Idi sumpuloloki engkama keluarga ta
pura ni mendre asanna kalluratu anna pulona tu pura ni mendre asannya kada iya matu jokka napoli asannya corona akhirnya tidak bisa. Yang kedua angkato si bawa ku ya lebih 10 tahun mata jang mendre ni asanna tapi umuru eside natama anna ni pulona pitu tahun umuruna wae tak kajanna ni nah kada ustaz kada ka upoda memang biasa kada tolong masih tak sita karena eta pakanja ki peringat rata asik kiri ki angin lodong aku pung Allah Ta'ala wat disajadi de ta salai pendra na tarima ni pung Allah Ta'ala haji ta sebagai haji mabrur nah secocok kapal itarima haji ku dene salai pendra dene tolak tu tanah Makkah maka ada kawan disa pura upaku masih kita waktu ku makatoba bulan lalu angka tahu riolo bapak ibu dene lo tanah Makkah na itarima hajinna. Siapa dia? Mauqif, orang dari Damaskus. Jama-jamana mak jai sandala miku pasai. Dia tabung hasilnya sampai dia bisa berangkat. Ganda nih. Pas melo joko mangidang ni bainena. Waktu na mangidak bainena ni mauina sunah-sunah tay munri bolana. Ina podang ilakain na makadai bapak na lolalo ki milawang na sunah-sunah tay munri bola. Ya kodega ga isa na namo duro nami namo waya nami law dikasih ir pak Mauqif ipodang man kue punai bola makadai bapak dampak-dampangi ede itu waling kasih ir na sunnar makna apa iya ko baineta melo manre haram hukumnya karena dia adalah bangkai kada manangka nah kada puraku masam pajasu budendre law mak jokka-jokka uruntu ibembe emate kor lapangange law sepa ipana ina ro nasungi anak yatim piatu yang ada di rumahku angka anak-anak panti yang dia miliki tapi kau ya ro anak-anak melo pandai dalam keadaan darurat boleh miti wai matan ro Pak Mauqif Pak Jai Sandala akhirnya letuk bola na pura mas sempaja nak ada epung macin naladda kasamendre tanah Makkah tapi ada yang lebih berhak saya bantu saya ambil tabunganku saya bantu kepada anak yatim piatu yang ada di belakang rumahku akhirnya dia nalo tanah Makkah letuk tahu tanah Makkah melaksanakan tawaf melaksanakan wukuf mikat di Musdalifah lalu melontar jamarat di Mina setelah itu masuk ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah baru sa'i tahallul hak dilompo di tahu nah waktu nangero bunga latu tahu tanah Makkah angkat tahu pandri tapole yamang asanna Abdullah bin Mubarak sandre-sandre ko tian na Masjidil Haram angka nita malaikat na paturu kung Allah Ta'ala. Kedua malaikat ini berdialog maka dia malaikat yang pertama kira-kira berapa banyak orang Islam yang datang menunaikan ibadah haji seluruh dunia tahun ini mate ya malaikat isi dia nasang kalau saya tidak salah hitung kurang lebih 600.000 jamaah makutana si pemang ya malaikat isi dia di antara 600 nasabbu jamaah haji tahun ini kira-kira berapa yang diterima hajinya sebagai haji mabrur nah jawab si malaikat nasang 600 nasabbu jamaah haji tahun ini satu pun tidak ada diterima hajinya kecuali hanya satu orang yang ada di Damaskus tidak berangkat tidak ada sekarang di Makkah tapi hajinya diterima oleh Allah sebagai haji mabrur pure ya laksanakan ibadah hajina Abdullah bin Mubarak penasaran nih dia nalisu lo kampung dia singgah di Damaskus dia cross check maka dan katunga ke Pak Jai Sandala pura mania men dari tanah Makkah jadi letu ke rumah makutana gangkana karena tahu podangnya maka dan kamu ya sepak Mauqif aku menyipai Pak Jai Sandala aku pasai masa iya tu tahu siapa yang antara na pitangi kadang kare tahu napa materu ya tau pandai teh mewe mak jama Pak Mauqif salama ki natarime pung Allah Ta'ala haji ta sebagai haji mabrur maka deh Pak Mauqif yolo Pak pikir carana pung Allah Ta'ala natarima haji kuna deus salai kampungku nah kada iya na tumelo waktu tanang aga tapi gau imunri
tidak berangkat ke tanah suci Makkah, tidak tawaf, tidak pergi ke Madinah, tapi hajimu diterima oleh Allah. Aga tapi kau, nah ceritaan nih kronologisnya. Maka saya tarik sebahagian tabunganku, saya bantu kepada anak yatim piatu yang ada di belakang rumahku. Maka itu pandai iya tu nasabar natarimi pun Allah Ta'ala. Tapi berkat Pak Dongen Pak Maukib anna ratuna sabu jamaah haji tahun itu maciu manang ina tarima pun Allah Ta'ala hajinya sebagai haji mabrur dan hajja mabrur. Itulah kekuasaan Allah. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Nih sang haji mabrur digaga balasanna sangadina surugana pun Allah Ta'ala sorimonri. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaohu illal jannah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah takziah. Tapi hati-hati sekarang Bapak Ibu, kalau ada yang mau berangkat ke tanah suci Mekah, hati-hati. Walaupun uang banyak, kalau memang belum ada panggilan Allah, belum bisa sampai ke sana. Kita lihat di televisi. Ada yang sudah sampai di Jeddah dikembalikan. Kenapa? Sebenarnya belum ada panggilannya dari Allah. Hanya uangnya banyak, dia bayar sekian ratus juta, tapi melalui namanya visa, bukan visa Indonesia, visa luar negeri. Sampai di sana ketahuan kok orang Indonesia pakai visa ini. Akhirnya tidak sesuai dengan prosedur dikembalikan. Kita lihat jumlahnya 64 jamaah atau 46 orang jamaah. Belum lagi yang lain-lain, ada yang sudah sampai Jakarta kembali. Lebih baik kita Pak, ada prosedur. Ada ONH Plus yang bisa menunggu 5 tahun, bagus. Sebab kalau jamaah haji reguler memang agak lama. Kalau sekarang kita mau mendaftar, daftar tunggu total 15.000 lebih sekarang. Ya kota siratu mi anna pulona tahu ilalan sitamnya. Kenapa ki mendaftar makukoe? Maka dari kepala kantor Kementerian Agama ketika pelepasan jamaah haji aserapa pulau nasi di tau mata jangan apa menrek nomor tah ko makoko mendaftar. Dek nene dapi kasih. Aserapa pulau nasi di tau. Tapi mudah-mudahan sebab kota jamaah hajinya Pindrang semestinya 360. Hanya karena faktor corona akhirnya kurang hampir 50%. Nah, bagi yang umurnya lebih 65 tahun, sabar mungkin ada penjelasannya Dirjen Haji dan Umrah bahwa itu hanya kebijakan pemerintah Arab Saudi. Kemungkinan tahun depan bisa saja yang diutamakan didahulukan dulu orang tua. Napi mi cawe-cawe ya rotomatoi kadawang. Kamu tuh kuliah di harapan, kakak tapakan jaki Pak donget asik riki bisa saja. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi alena taumalabita almarhum Muhammad Yusuf sekarang sudah ada di alam barzakh. Yero pengertiannya ya sange alam barzakh menurut Bapak Profesor Dr. Kuresihab MA. Yero ya sange alam barzakh pada ilona kacaribing. Kita kacaribing kota ilalang ni bola atak bola batu angkat tahu isaliwang irita jadi ilalang tapi tira tahu isaliwang dan ita ki makoro tahu matewe ira tahu matewe ni tamana keluarga nak joka kadang kami ro anakku kami ro pada roniku ni ita ki tapi ini tahu lino dan irita dia yang kalinga ya tahu matewe ning kalinga iya na tu na perlu kota lo kuburu tu mak bere selang ning kalinga tahu matewe. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamat mana sinin na isa na kubur Kenapa sih podang makada nene amure tajam muka de tu namanya takapawang kamanyusul. De itu le pawi kapa makor. Ada tajam ke ki melau. Ya lau po kalau ka kubur kada tajam muka. Ini matu itu tomate tu Dia mineri sekali kaki matu tapi itu si runtu mana matu.
Nah, makanya kepada kita yang masih hidup, mari Pak kita. Kadang engkau naga bokong ipas sadia ngalewe. Banyak. Pertama sempajal lima waktu tayolo. Kumakanja nih ya naruh matuk mewaiki. Ngapamula kuku buru mewaiki sempajang. Belum lagi di yaumil qiyamah. Yana tu nabaca puima kumatalking. Tapi mudah-mudahan detogage di wargata jamaata apa purnya ulolongang engka tahu mate indo na dia ne talaki puima podang kakak mangge dia ne talaki puima na engka anak nama kada ajak bawa na puima deto na jetu na ringkali indokku ya ro puima melayani masyarakat ada na pala ajak ama nama cai ku talaki itu kurang paham sebenarnya. Meringkali nggak tahu matewi. Bahkan kalau mau berbicara hukum talqin itu adalah sunnah. Kehadisan Nabi tamakada lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talqinkanlah orang matimu dengan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Dek minai paham ya ro bahasa talqin na sebab bahasa Arab. Ya koi pak bicara lagi ipo ya ru iman nabo aksan napodangi lapot tau mate. Maka saudara Muhammad Yusuf innal mauta haqqum iatu amatenge tungang itu. Iatu matu kupuran ibacat talqin na tulis sumanang wajaa malakani katudua malaikat matu takapok koidi. Asanna yaro malaikat mungkar wa nakir hakko tongang yaro almarhum Yusuf yakum ke yaro dua malaikat jangan takut jangan khawatir karena kedua malaikat itu adalah makhluknya Allah juga yang ditugaskan di alam kubur. Makro pengertian bebasnya ro talqin wahai almarhum Muhammad Yusuf ya matu kotol di sumanang ye ro dua malaikat napatokongi. Lalu dia bertanya. Pertanyaan pertama, marrabbuka? Ya kumakun rai mate, marrabbuki? Siapa Tuhanmu? Maka ada sipu iman. Ya kunatane ko makoro Pak Yusuf, jawablah Allahu Rabbi. Makanya orang kalau salat kalimat pertama kita ucapkan adalah kalimat takbir Allahu Akbar. Pertanyaan kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawablah Nabi Muhammad nabiyya wa rasuli. Ada semua di salat. Pertanyaan ketiga, madinuka? Apa agamamu? Almarhum Muhammad Yusuf baliwi makada al-islamu dini. Angkato ulama makada iya ro malaika ero wat dijadi nakap bi isi bawanna kada mungkar tulis subawanna magi ni semana aja itu ya otomatis nang kepui mah ya tuli pak guru. Ada ulama berpendapat begitu. Makanya penting juga memang talqin. Pertanyaan keempat, man kiblatuka? Apa kiblatmu? Kalau kita salat menghadap ke mana? Menghadap ke Ka'bah. Al-Ka'bah tu kiblati. Pertanyaan terakhir, man ihwanuka? Siapa saudaramu? Wahai almarhum Muhammad Yusuf, kalau ditanya siapa saudaramu, jawablah al-muslimuna wal muslimati, al-mu'minuna wal mu'minati ihwani. Sininna sallange, sininna tau matapoe, warane makundrai, ya mana narwe wa masilasur. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki. Di samping hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan baik antara manusia dengan Tuhan secara vertikal. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan baik terhadap sesama manusia, siapapun dia. Kita perbaiki. Sebab Allah Ta'ala makanya
Komelo ko salama iko atak kulino akhirat dua mo padicing duribat alaihi mudhillatu aynama thukibu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Makanya ada namanya halal bihalal, bersilaturrahim, bersilaturrahmi setelah melakukan hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya haji kurban. Kita Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau tahu ragu-ragu. Engkau tahu agak dia nama tepak maka ya ko mati ni tahu bicara na kung Allah taala na patuki na buku-buku maniron. Kita harus yakin maka anu de lagi nengka awak di napakang kapung Allah taala, apalagi kupuran ni engka masih bisa dia mampu. Oke lalan na aku orangnya dalam surah Al-Kahfi kapan surah Al-Baqarah ayat 260. Nabi Ibrahim lagi pura makutana. Wa iz qala Ibrahimah Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, pikir cara tapatu yer tau matewe. Napa makada pun Allah taala Ibrahim dia bekerja oleh muat tepak. Dia memetepak maka saya mampu menghidupkan orang yang sudah mati walaupun hanya tulang belulang. Nah jawab Nabi Ibrahim, qala bala walakin tatma'inna qalbi. Po metepak kasa tapi melo mak patat deki atiku maka da tuletongan. Maka da ni pun Allah taala Ibrahim coba-coba nih melopitako ala ko manu-manu apa surah Al-Baqarah ayat 260 ala ko nasa manu-manu apa na pamugere kupura ni mugere tatak-tatak yaro na pumupasigaru yaro dagina na pamutaro ang karo apa bulu taro karo tasigompo apa bulu na paksoro ko soro no kurtudatudan oli ni manu pemang yang pura mugere mucaca-caca nolli Nabi Ibrahim maka burung yang tadi terbang kepada Nabi Ibrahim maka dari Nabi Ibrahim matepak na puawita nih maka dari anu matewe mampu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kagar Al-Quran tafsir surah Al-Baqarah ayat 260. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narima kuana naro parang kamopi tuo makoko ilalanna wan walino tapadecing. Terutama sempajang Pak Ibu. Apa Nabi tapawi awwalu ma yuhasabul yaumal qiyamah. Mula-mula amalatna ummaku matu as-suri mondri dipertanyakan dulu salatnya. Ia ko sempadanna nama deceng maka amalan yang lain akan menjadi baik. Tapi upan na sempadanna nama solang dia nak ketek maka amalan yang lain pun juga tidak akan beres. Jadi salat sangat merupakan pondasinya agama. Apa 5 rukunna selenge mulai syahadat, sempajang, seke, puasa, haji. Engkau mana ngilalan na sempajang terhimpun. Rukun Islam pertama syahadat. Ya kung kataw mas sempajang adik na baca 2 kalimat syahadat maka salatnya tidak sah. Rukun Islam yang kedua salat sempajang memang. Yang ketiga zakat engkau gak seke ilalan na sempajangnya ada. Zakat apa? Zakat waktu. Siaga waktu nawiringi pung Allah Ta'ala 24 jam sehari semalam. Maka dia pung Allah Ta'ala aja mau pakai mana berusaha ya 24 jam. Pasu seka na sesa. Siaga si tengah jam ini lo pung Allah Ta'ala.
Si di Sempajang 5 menit ataukah 6 menit. 6 kali 5 30, setengah jam nih. Berarti masih ada 23 jam setengah. Maka dari Nabi ta antum a'lamu bi umuri dunyakum, pada iku menimisan urusan linomu 20 talu jana setengah iku matoroi. Meko loga lumu 4 jam, meloko matindro 2 jam, meloko mandre iku meni matoroi ron. Yang penting 6 menit nadapi waktu loro asam pajako. Asra asam pajako 6 menit. Maghribi 6 menit, isya 6 menit, subuh 6 setengah jam naluar pun Allah Ta'ala. Yang keempat, rukun Islam yang keempat adalah puasa. Apakah ada nilai puasa dalam salat? Ada. Ya kung katau mas sempajan ninung, maka salatnya tidak sah. Magi degaga nilai puasa. Karena anak-anak pura-podang anak magi pelewi tepu ima waktu neramalam. Mak beresalang minus siolo. Dena sempajang ya rusak di sempajangnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Napa minum? Ya itu kumpura ni takbir makoro na baca Fatihah napa malawai ninum, maka salatnya batal. Nah ini naron anak kurang malangi madari kita bawa gola-gola lo tarawih. Matengangi masam pada nanti itu gola-gola. Wah, namanya anak-anak belum tahu. Ya miyak kita orang kotomatua mah kioto mandri gola-gola. Yang sementara salat. Nah, tidak sah itu, Pak. Batal salat. Yang kelima adalah haji. Apakah ada nilai haji dalam salat? Jawabnya ada. Kenapa? Kalau ada orang salat tidak menghadap ke Ka'bah, kalau dia tahu bahwa Ka'bah berada di sana, lalu dia menghadap ke sana, maka salatnya pun juga tidak sah. Kecuali kasasar pusaki. Nah, ini tuh nak kada gurutta ini ibu-ibu ya kong tamutta pole na melo masempajang ko bolata tawirengi sajadah talak bame meni menghadap ke Ka'bah arah kiblat. Apa iya kode talak barengi wadi jadi masempajang lorijang matu. Nasangi ro Ka'belokil nas lewatan ro. Pura mani Allah kan ditemui mas sempajang mengelori jamani. Siapa yang salah? Tuan rumah yang keliru. Talak bame mani harus sajadah. Bapak Ibu, ini baru-baru saya waktu penutupan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Sulawesi Selatan di Bone. Alhamdulillah Pinrang dia juara umum 4. Waktu saya menginap di sana, ada tempat penginapan saya baru sampai di sana mau sholat isya. Saya di mana ini arah kiblat? Biasanya kalau di penginapan ada tanda panah. Tilwi tamani anu nih, meloki masuk wanito ini diri sama kereki mata nasul. Dito gaga kompas. Yaki mana bawa makadaka persa aku sedih kalau ke arah kiblat ke sana. Ele miniwi tematan nasewo lesecet dek. Allah yang Maha tahu. Itulah fungsinya kalau di tempat-tempat penginapan biasa ada petunjuk arah kiblat. Siapa tahu ada bermalam oh arah kiblat ke sana. Itu penting. Jadi 5 rukun salamnya Pak semua sudah masuk. Ada lagi yang bertanya, maka dari Pak Ustaz, ya boleh kumas sempadan aja na Allah tanah Mekah pangkatoni nilai haji. Wah bukan seperti itu. Ya kumas sempadan aja na wasaka tidak. Tetap Pak. Jangan misalnya bersedekah sudah ada juga di sana. Nah ini penting Pak. Tadi Lena Tomolebita mengatakan Pak Ustaz ini juga sekaligus ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Saya punya masa jabatan Pak Nusun sampai Agustus. Jadi sekarang sudah terbentuk pansel panitia seleksi. Ada 5 orang diketuai oleh Pak Sekda. Anggota panselnya
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang, Ketua Majelis Ulama Pak Doktor, ketiga asisten 1 Pak Aswadi, 4 tambah dengan Pak Kabak Kesrah. Jadi 5 orang semua. Panitia sudah ada dimuat di pengumuman di koran Parepos kemarin, bahwa siapa yang mau masuk calon pimpinan Basnas dibutuhkan nanti 5 orang. Masalah hanya batas umur tidak boleh kurang dari 40 tahun. Bisa S1, bisa doktor, bisa S3, bisa pokoknya. Tapi dia harus tahu masalah zakat. Ada pengalaman bagaimana. Saya sebenarnya mau mengundurkan diri, jangan saya ikut, tapi Alin atau Malak Bita mengatakan, Pak Ustaz kalau memang masih mampu, daftar saja. Saya sudah mendaftar dengan persyaratan macam-macam banyak. Itu dari pusat, Pak, termasuk SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Itu dari Polres kemarin, pengantar dari Polsek. Yang kedua termasuk catatan berbadan sehat. Itu sudah jelas, Pak. Yang ketiga termasuk keterangan bebas narkoba. Ini besok baru diurus di rumah sakit. Kalau keterangan dokter sudah ada dari rumah sakit. Ada juga surat keterangan tidak pernah dihukum. Yang menerangkan itu adalah Ketua Pengadilan Negeri. Kemarin saya sudah urus, besok baru ditantangani mungkin. Banyak. Makanya kalau ada yang berminat silahkan mendaftar di sana, Pak, di Kabak Kesra, diambil formulir. Nanti kalau ada pendaftar misalnya 50, maka akan lolos 10 orang. 10 orang inilah dikirim berkasnya ke Jakarta. Nanti dari Basnas Pusat akan wawancara lagi. Karena saya sudah lalui beberapa tahun yang lalu. Saya sementara di kantor SMK Negeri 1, ada telepon dari Jakarta. Pak Haji, kebetulan namanya ini, iya Pak. Oh iya, bisa bicara? Bisa. Bicara. Pertama yang dia apa kira-kira yang mendorong Bapak mau masuk Basnas? Ceritakan begini-begini. Yang kedua, apa visi dan misi Anda untuk kira-kira kalau Anda mati? Panjang memang. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam rangka tugas saya selama ini tentang zakat, infak, sedekah, saya selalu keliling ke sana untuk mengajak orang bersedekah, berinfak. Karena perintah Allah dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka dipung Allah Ta'ala, wa anfiqu, wahai hambaku, infakkanlah sebahagian, sedekahkanlah sebahagian hartamu yang saya berikan. Mak galu kalau padupai ku gabal 50 karung, keluarkan zakatnya sebahagian. Asidakku, berinfaklah qablal maut, sebelum Anda mati. Itu dalam surah Al-Munafikun. Kenapa Allah mengatakan qablal maut? Banyak orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur, jutaan manusia dalam kubur baru menyesal. Lalu dia minta kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kematianku ini bisa dipending, bisa diundur. Kata makada tau pandita, puang benewat di ngata palisu cinampa okolino. Maka dipung Allah Ta'ala aga melo mulisu ang okolino, melo kolisu lay paksi, melo kolisu lay poster, de pamupure soti, de ka kurangi ya mi makada aga mi mulisuang, makada mana ngintau matewe pa asaddaka wa akum minas salihin. Puang napaka melisu masidakka,
Magi nita tahu kuilala kubur ya romega sedekahnya diberi keluasan, diberi cahaya dalam alam kuburnya. Makanya sekarang ada program yang namanya sedekah subuh, impak subuh. Kupulai ni masa pada subuh kak bukit kabalik-balik na basnas mak datu ibagi 10 kecamatan kagorok-gorok na kunir bagi orang-orang yang diharapkan bersedekah. Namun 2 sabun kupulai ni masih. Tapi sebelum masukkan uang, baca selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 2.000. Besok subuh lagi masukkan 3.000. Besoknya lagi mungkin ada uang 5.000, masukkan 5.000 atau 10.000. Kenapa pentingnya? Ada 2 malaikat diturunkan oleh Allah setiap subuh. Kedua malaikat inilah mendoakan orang yang bersedekah. Satu malaikat yang mendoakan orang yang seke. Aga pada mana ya malaikat? Maka dia malaikat isi Allahumma ya Allah, Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, tambahkanlah rezekinya Ibu Anu karena tadi subuh dia bersedekah 2.000 ya Allah. Ya Allah, Bapak Anu sudah bersedekah, tolong karena dia petani, ada padinya sekarang sudah ini, tolong nanti kalau ada tikus yang mau makan, biarlah dia makan sedikit, tapi jangan diambil karena dia sudah bersedekah subuh 5.000. Malaikat mendoakan. Tapi malaikat satu mendoakan orang yang seke. Apa doanya? Allahumma ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah orang yang seke itu. Apa maksudnya binasa? Rumahnya tetap bagus, rumahnya bertingkat, mobilnya mewah, diberi umur yang panjang, tapi dalam kehidupannya hatinya galau. Tuliliu mak galerek ya sekna rusbangnya seprimbet yang 1/2 meter tebalnya, tapi dia namelo memak tindrona. Kenapa? Hatinya gelisah karena harta yang dia miliki tidak membawa keberkahan. Itulah pentingnya sedekah. Iya na malaikat nasa neneta riolo malaikat pak bagi dale katu neneta guru tariolo maka ada matindro koile. Kalau malaikat mak bagi dale pura ni mabagi dale. Inilah malaikat subuh-subuh turun mendoakan orang yang bersedekah. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sedekah yang sedikit-sedikit ini alhamdulillah. Apa pemerintah Kabupaten Pindrang sangat memperhatikan masalah keagamaan. Sampai insentif para pegawai syara pun diperhatikan. 250 kapat pui masulang si ratu pukate itu anggarannya dari APBD dana hibah. Ya tahu si kasih ko insentifnya guru mengaji itu sumbernya datang dari sedekah pegawai negeri. Pegawai itu ada yang bersedekah 5.000, ada yang 10.000. Angkatau deh namelo kerkai roti aja na nasasale na tumatu kumate. Inilah yang saya kumpulkan. Saya sudah bayar insentifnya guru mengaji 6 bulan. 6 bulan lagi ke depan belum. Ternyata dalam 1 tahun itu insentifnya guru mengaji tak sedikit-sedikit kali banyak 1 miliar lebih pak. Yana pura magasan hen. Layuli ka aku polisi. Salah paham ya ruang kemalapur. Maka dari Basnas menerima impak ASN dalam 1 tahun 1,5 miliar mulai tahun 2008 sampai 2021. Berarti dia perkirakan katanya sudah sekurang lebih 20 miliar. Baru dibawanya dia bilang, Pak Ustaz manusia juga. Saya dipanggil menghadap. Saya bawa catatan laporan semua Pak. Saya baru 2 tahun di Basnas. Tapi semua ada laporan. Saja ada namanya pemotongan atau sumbang semua. Dan saya diperiksa dari akuntan publik. Dan semua opini wajar.
Walaupun ada catatan-catatan sedikit, ini yang perlu diperbaiki. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan alena atau malabita almarhum ini, semua apa yang telah dia perbuat di dunia itu pasti dia akan dibalas di sana. Terutama amal-amal kebajikannya. Itu sudah jelas, Pak. Dalam Al-Quran sudah jelas bahwa kalau kita meninggal nanti yaro amalat taitimbang. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Ia kutimbangi amalak madeceng amalak maja iya nama tanakmu madeceng ini maja fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan diberi keluasan di alam kuburnya. Apa ini rupa tahu pasti yang kajata. Kita ini bukan malaikat. Napa si makada pun Allah Ta'ala wa amman haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kamu timbangi malaikat, nah ternyata keburukannya lebih berat, lebih banyak ketimbang yang baik, fa ummuhu hawiyah, masukkan dia ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lalu Allah bertanya, tahukah Anda wahai hambaku apa itu neraka hawiyah? Allah yang jawab, narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya setiap kita berdoa selalu, wa qina adzaban nar, ya Allah jauhkanlah dari siksa api neraka. Bapak Ibu, maka Ibu, yang terakhir saya sampaikan, salat 5 waktu diperbaiki, ya kumelo kita tambah-tambahi, salat sunnah tambahi. Apa maka dari Nabi ta angkat sempaja sunnah, ini namanya salat sunnah rawatib, ya kumulai patuntukan nih, maka umatku akan dimasukkan dalam surga dan disiapkan istana Allah di dalam surga. Salat sunnah 12 rakaat. Yang pertama 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat setelah salat duhur, nih 2 rakaat setelah salat maghrib arwani, 2 rakaat setelah salat isya 10 nih, 2 rakaat sebelum salat subuh 10 2 rakaat. Ya kurle pegawi rumah tutungan nasa nabita, Allah akan memasukkan, menyiapkan istana ilalan surga. Maka daka iya ajak na nakabur na istana ilalan na suruga na patama ma pung Allah Ta'ala ilalan na suruga syukurna namo ko mawirin na asal tamamu ka suruga nasa nana coba na to mangoto namo mak banciam mak kukumo ka suruga namo dena nakabur na istana ya na suruga mo manyamang ni Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita harapkan. Berusahalah sekarang mumpung kita masih hidup di alam dunia. Nasaba iya lino nasan nabita ad-dunya mazra'atul akhirah, iro lino darana akhirah. Agi pura itanatan ngokuilalan na wanwalino iya tutu matuk na padupayang ni pung Allah Ta'ala. Tapi kita semua ini menginginkan untuk keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Bapak Ibu, saya kira saya tidak perlu lagi berpanjang lebar, dan akhirnya mari kita tutup dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita mendoakan orang tua kita almarhum Bapak Muhammad Yusuf. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma khususan ila ruh almarhum Muhammad Yusuf wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazid.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal anfan wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tarhamna waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wassi' madhalahu wa absilhu bil ma'i wassalm wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunakkas sawbul abyad wa danasi wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dah waghfir lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna al-qabrahu rawdatun min riyadil jannah wa la taj'alna al-qabrahu hufratun min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.